Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Kevin masih membawakan tentang seputar risalah suara hati. Ini berkenaan dari energi sahabat kebahagiaan itu masih tertahan dan belum bisa mengikhlaskan, atau mungkin juga belum bisa menerima sebuah keadaan antara hubungan kamu dengan orang yang kamu cintai selama ini. Ya, mungkin kisahnya adalah kalian saling mengejar satu sama lain, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan dulu sempat ngejar dia, namun ketika ngejalin sebuah hubungan bersama dia, kalian belum bisa melepaskan energi orang tersebut. Temanya adalah tentang tak ingin usai denganmu. Dan mungkinkah ini adalah jalanku? Risalah suara hati. Oke, jadi tema tentang risalah suara hati ini adalah suara hati paling dalam dari sahabat kebahagiaan, dari pikiran bawah sadar kamu. Mungkin kalian mengenalnya dengan istilahnya adalah deep reading ya. Karena kita akan membedah tentang perasaan kamu, tentang suara hati kamu yang paling dalam. Selama ini aku mencintai seseorang di luar sana, namun cintanya mungkin kandas, mungkin tidak sesuai dengan keinginan kamu. Dan kita akan cek untuk energi dari sahabat kebahagiaan ya. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin ya, dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung, atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general reading ya. Ini adalah general reading, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu bijak ketika kalian menonton tayangan YouTube di channelnya Kevin, atau mungkin juga di channel siapapun saja. Selalu bijaksana ya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya yang nggak perlu, nggak usah kalian dengarkan ya. Dan apapun yang Kevin sampaikan di sini mungkin nanti ada edukasi, di mana edukasi ini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk kalian. Oke, risalah suara hati. Ini salah satu tema video yang Kevin suka sih, risalah suara hati. Dan untuk membaca kartu risalah suara hati, selalu menggunakan kartu Raham Tarot. Kita cek, ini adalah energi dari sahabat kebahagiaan. Tak ingin usai denganmu. Merasakan sebuah perasaan dan emosional, yaitu tentang cinta, perasaan rindu, perasaan ingin berbicara dengan dia, suara hati kamu yang paling dalam. Ada energi apa di energi awal di sini? Wow, yang awal keluarnya adalah kartu The Hangman, sahabat kebahagiaan. Kalian tahu ya, kartu The Hangman yaitu simbol hubungan yang digantungkan, hubungan yang seperti berada di ujung tanduk. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Kamu belum begitu merasa menemukan sebuah jawaban dari orang yang mungkin sedang kamu pikirkan. Ya, aku nggak mau usai denganmu. Aku masih merasa bahwa kamu belum sepenuhnya memberikan sebuah keputusan untuk menyudahi hubungan ini. Tapi aku ngerasa untuk saat ini mungkin kamu telah meniadakan diriku sebagai peran utama di dalam hidupmu. Aku ngerasa bahwa hubungan ini semakin hari aku merasa digantungkan. Dan mungkin beberapa hari yang lalu dia sempat mengutarakan perkataan bahwa kita udahan aja. Tapi hal itu bukanlah sebuah jawaban untuk sebuah kepastian dari hubungan ini. Karena sahabat kebahagiaan tahu, ngejalin hubungan sama dia itu cukup lama dan gak mau berakhir seperti itu aja. The Hangman letaknya ada di cakra jantung. Cakra jantung berbicara dari hati, berbicara dari perasaan yang paling dalam. Itulah yang kamu butuhkan. Sahabat kebahagiaan membutuhkan sekali komunikasi yang baik. Sehingga ketika aku berpisah denganmu, jika itu adalah keinginanmu, aku ingin berpisah secara baik-baik saja. Kenapa? Karena ketika kalian ngejalin hubungan bersama dia, di hubungan awal, dia itu rela berkorban untuk kamu. Dan kamu juga sama, rela berkorban untuk dia. Perjuangan kamu itu sungguh luar biasa ya. Apalagi kartunya The Hangman. The Hangman ini adalah simbol sesuatu hal yang dikorbankan untuk orang yang dicintai di situ. Kamu tetap setia, kamu tetap menunggu di situ. The Hangman kan simbolnya menggantung ya. Menggantung di sini simbolnya ada seseorang yang menggantung di benang. Benangnya ini adalah benang jaring laba-laba. Ini adalah tentang
energi sahabat kebahagiaan, bahwa sahabat kebahagiaan itu memang ngejalin hubungan dengan dia itu nggak mudah. Melaluinya tuh nggak mudah banget, butuh perjuangan dan juga keberanian. Dan ketika situasinya seperti ini, sahabat kebahagiaan mungkin merasakan bahwa sangat disayangkan sekali sih. Kamu seolah-olah tidak pernah memberikan sebuah kepastian dalam hubungan ini. Dan aku tidak mau hubungan ini usai begitu saja tanpa ada sebuah perpisahan yang menyejukkan hatiku. Aku nggak mau. Kalau misalnya kita pisah, ya kita pisahnya baik-baik saja. Nggak perlu kamu melakukan tindakan seperti ini, menggantungkan hidup aku, menggantungkan hubungan ini, atau mungkin juga kamu tidak lagi membuka akses komunikasi bersamaku di sini. Ini adalah energi awal. Energi awal udah keluar kartu The Hangman ya. Kartunya itu letaknya ada di cakra jantung atau cakra anahata. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartu Judgment ya, Judgment-nya tapi reverse card. Oke, kalau misalkan Judgment-nya reverse card, bagaimana artinya di sini? Ini berkaitan juga dari sisi penilaian kamu. Ya, mungkin dulu sahabat kebahagiaan menilai dia adalah orang yang paling utama. Orang yang paling utama di dalam hidup kamu, orang yang selalu memberikan sebuah arahan yang baik, orang yang selalu menyajikan sebuah perasaan cinta yang membuat kamu selalu bahagia di samping dia. Ketika Judgment di sini muncul, sahabat kebahagiaan, mungkin sebagian akan merasakan luka yang amat dalam tentang penindasan cinta, tentang hal-hal yang sifatnya adalah sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa oh kok nggak adil banget sih yang aku terima di sini. Ada sisi negatif yang kamu serap dari hubungan ini yang membuat sahabat kebahagiaan itu menyayangi hubungan ini. Dan Judgment yang sifatnya adalah reverse card, ini sahabat kebahagiaan mungkin berkata bahwa ya, kalau misalkan kamu melakukan seperti ini, mungkin aku bisa membalas sesuatu hal kepada kamu. Tapi energiku di sini, ini bukanlah diriku yang sebenarnya ingin membalas hal yang serupa kepada kamu. Tapi yang aku harapkan adalah kata maaf, kata perpisahan yang indah. Bukan seperti ini. Judgment, harapan kamu kepada dia untuk kedepannya mungkin, untuk saat ini ya sahabat kebahagiaan, mungkin harapan kamu telah pupus. Harapan kamu itu sudah tidak lagi memiliki nyawa. Mengharapkan orang itu mungkin terlalu banyak memberikan luka kepada kamu. Tapi suara hati kamu paling dalam, kamu belum mau berpisah dengan dia. Judgment ini sebenarnya adalah simbol dari kebangkitan ya, kebangkitan dari perasaan kamu. Ketika sahabat kebahagiaan merasa angkuh, merasa bahwa ego kamu tinggi, kamu akan menutup akses dengan dia. Tapi ketika sahabat kebahagiaan frekuensinya lagi di bawah, kamu akan merasakan rindu terhadap orang ini dan belum bisa menerima keadaan. Kenapa belum bisa menerima keadaan? Ini karena kata maafnya dia belum tersampaikan ke dalam hati kamu, dan sahabat kebahagiaan masih menyayangkan. Kenapa hubungan aku sama dia berakhir dengan seperti ini? Padahal dia datang, istilahnya adalah dia datangnya adalah assalamualaikum, tuh sampurasun gitu ya. Tapi kenapa dia setelah pergi kayak orang istilahnya adalah nyuri sesuatu dan dia pergi begitu saja? Kamu datang baik-baik loh sama aku loh. Tapi kenapa? Di saat hubungan kita tidak baik seperti ini, hubungan kita harus segera diselesaikan dari permasalahan ini tentang solusi. Kamu begitu saja pergi meninggalkan aku. Dan seolah-olah kamu tidak pernah mengingat lagi tentang momen kebersamaan kita. Oke, dan Judgment ini juga memiliki makna tentang sebuah karma. Ya, apakah cinta kamu dengan dia yang notabene adalah cinta yang seharusnya tidak dimiliki? Apakah ini adalah hubungan alternatif? Apakah ini adalah hubungan cinta terlarang kamu bersama dia? Karena Judgment di sini sifatnya reverse card yang mengindikasi tentang karma buruk kamu berada di kondisi seperti ini dengan dia. Ini untuk kalian yang ngejalin hubungan cinta alternatif atau hubungan sebagai orang ketiga. Oke. Selanjutnya, ada energi apa lagi? Di sini kita bertemu di kartu 6 tongkat. Ya, walaupun perasaan benci kamu masih muncul terhadap diri dia, tapi sebenarnya sahabat kebahagiaan itu masih memuji dia di dalam hati. Kamu masih mengharapkan sebuah pertemuan, kamu masih mengharapkan sebuah hal yang bagus dari energinya dia. Apakah dia bisa datang menjemputku dan mengutarakan kata maaf? Apakah dia bisa membuka blokiranku dan melanjutkan hubungan ini?
6 tongkat di dalam kartu tarot ini tentang sebuah pujian. Tentang sebuah pujian, hal-hal yang sifatnya adalah memperbaiki. Apakah dia bisa memperbaiki itu semua? Apakah dia bisa menaklukkan kembali perasaan yang runtuh ini kembali menjadi keperasaan yang dulu lagi? Apakah dia mampu? Apakah dia bisa membuatku bahagia di sini? Ini adalah pikiran bawah sadar sahabat kebahagiaan yang ingin sekali merasakan hal yang sama seperti dulu lagi. Dan aku memang tak ingin usai denganmu. Dan ketika aku merenungi tentang hubungan ini bersama kamu, seolah-olah aku tidak layak berada di sampingmu. Padahal kita tahu, aku dan kamu dulu adalah sepasang kekasih yang selalu mengutarakan kata cinta dan kata rindu. Aku selalu mengikuti kamu. Aku tahu mau kamu apa, keinginan kamu apa. Aku selalu berada di sampingmu dan selalu mendengarkan kamu. Aku tak ingin kita berpisah dengan keadaan yang tidak mengenakan seperti ini. Ya, mungkin aku cukup egois di sini. Mungkin aku belum bisa menerima kenyataan. Karena yang aku rasakan, ini adalah perasaan tulusku yang berbicara. Dan seolah-olah perasaan tulusku ini seperti tidak mau terima bahwa aku sudah berkorban banyak untuk dirimu. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartu 8 pedang ya sahabat kebahagiaan. Pikiran kamu masih terjerat di dalam bayang-bayang dia. Otak limbik kamu selalu bekerja, selalu mengingat tentang sosoknya dia, tentang mimpi-mimpi kamu bersama dia yang belum terwujudkan satu persatu. Terkunci dalam hubungan seperti ini membuat sahabat kebahagiaan seolah-olah tidak lagi memiliki sebuah motivasi atau semangat untuk mencintai orang baru atau mungkin juga untuk melakukan sebuah aktivitas. Karena apa? Sahabat kebahagiaan untuk energi saat ini berada di kondisi The Hangman. Merasa digantungkan dan belum bisa menemukan sebuah jawaban yang pas dari diri dia. Ya, aku tak ingin usai denganmu. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu Three of Cup, mengharapkan sebuah pertemuan. Three of Cup di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah pertemuan atau sebuah jamuan. Ya, kamu menunggu dia. Kamu menunggu dia untuk bisa balik lagi sama kamu. Untuk bisa meneruskan kisah kamu seperti dulu lagi. Kamu selalu mengharapkan ini semua. Mengharapkan sebuah selebrasi bersama dia. Mudah-mudahan masalahku sama dia itu cepat kelar. Mudah-mudahan masalahku sama dia ini bisa diselesaikan dengan solusi. Aku tidak menginginkan hubungan yang panas seperti ini. Aku menginginkan sebuah penyembuhan. Three of Cup di dalam kartu tarot memiliki makna tentang sebuah penyembuhan. Ya, aku pengen sembuh dari hubungan yang panas ini. Aku pengen banget ada sebuah harmoni lagi antara hubungan aku dengan dia. Dia orang yang aku cintai. Dia adalah orang yang benar-benar bisa aku berikan ketulusan cinta. Gak ada orang lain yang pernah aku berikan perasaan setulus ini. Makanya, aku tidak ingin usai denganmu di sini. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi yang muncul di sini? Kita bertemu di kartu 9 tongkat ya sahabat kebahagiaan. 9 tongkat di dalam kartu tarot ini tentang sebuah menyimpan luka yang tidak pernah kalian sampaikan. Ya, selama ini sahabat kebahagiaan mencoba untuk mengutarakan isi hati kamu, perasaan kamu kepada dia. Tapi dia tidak pernah memberikan sebuah jawaban apapun yang kamu inginkan. Lantas bagaimana koneksi aku dengan dia? Kamu selalu menggunakan cinta emosional kamu terhadap hubungan ini. Karena apa? Kamu rela berkorban banyak. Cinta emosional ini cukup kuat ya dari energi sahabat kebahagiaan. Dan masih menunggu sosoknya dia untuk datang meminta maaf sama kamu. Kalau misalkan hubungan aku dengan dia tidak layak untuk dilanjutkan lagi, yang aku harapkan kamu mengutarakan kata maaf dari perpisahan yang
indah, bukan perpisahan yang seperti ini ya sahabat kebahagiaan. Dan yang Kevin lihat untuk energi dari sahabat kebahagiaan ini memang di kartu 9 tongkat ini tentang bentuk luka kamu ya. Ini sudah masuk ke dalam luka batin kamu, bahwa berhubungan dengan dia banyak banget energi dari sahabat kebahagiaan yang seharusnya kamu itu menginginkan hubungan yang indah, menginginkan hubungan yang bahagia. Tapi ketika sahabat kebahagiaan merasa dikecewakan, dikhianati oleh dirinya dia tidak layak lagi, atau dia tidak istilahnya adalah memberikan cinta yang tulus lagi seperti dulu. Ini membuat sahabat kebahagiaan merasakan sebuah penolakan. Apakah dia tidak lagi cinta denganku? Apakah aku ini tidak layak berada di sampingnya? Luka kamu di sini sudah semakin dalam. Karena apa? Sahabat kebahagiaan belum bisa menerima keadaan, dan sahabat kebahagiaan masih menunggu tentang jawaban dari dia secara langsung. Ini adalah hubungan yang digantungkan, masuk banyak banget nih energinya di sini gantung. Jadi nggak tahu hubungannya ini mau dilanjutkan atau apa. Tapi dia tidak ada pergerakan untuk diri sahabat kebahagiaan. Makanya kamu tuh ngerasa terkunci di sini. Kalian bisa lihat ya, simbolnya di sini ada seseorang yang terkunci. Ada seseorang yang terkunci. Ini adalah simbol dari energi sahabat kebahagiaan. Hubungannya merasa terkunci. Dan kita akan cek untuk energi selanjutnya. Ada energi apa tentang kisah dari sahabat kebahagiaan bersama dia? Kisahmu bersama dia. Oke, kita bertemu di kartun The Hierophant. Hierophant, kamu butuh sekali sebuah pemanduan ya. Pemandu di dalam diri kamu. Kamu butuh orang yang benar-benar bisa mensupport kamu di sini. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan belum mendapatkan pencerahan dari orang yang mensupport kamu, mungkin kamu akan terus-terusan dihantui oleh perasaan menyesal dan perasaan bersalah. Kenapa seperti ini aku ngejalin cinta sama dia? Kenapa sangat sulit? Padahal yang kemarin-kemarin aku jatuh cinta sama dia itu mudah. Aku ngejalin cinta itu sama dia itu mudah banget. Butuh seorang sosok di sini untuk menjadi pendamping kamu ya. Lalu kita bertemu di kartu Three of Pentacle ya. Three of Pentacle ini tapi sifatnya adalah reverse card. Ya, ini adalah simbol dari kekecewaan ya. Kekecewaan dari kisah perjalanan kamu bersama dia ya. Mungkin beberapa hal yang berkaitan dari hubungan ini memang sudah terlewatkan begitu saja tanpa ada sebuah harapan untuk kembali bersama dia. Inilah yang membuat sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa kisah kamu tuh runtuh seketika sama dia ya. Dan kalau misalkan kamu tidak lagi memiliki sebuah motivasi di sini, mungkin kamu akan sulit untuk menerima orang baru. Karena ini sudah masuk ke dalam luka batin kamu ya. Oke, kita bertemu di kartu 8 Pentacle ya, tapi sifatnya adalah reverse card. Ya, sahabat kebahagiaan, di sini sebagian ada yang ngerasa bahwa oke, ujianku terlalu berat di sini. Ya Tuhan, aku tidak sanggup ditempa seperti ini oleh ujian yang sangat berat ya. Aku sangat lelah sekali, banyak sekali kesulitan dalam ngejalin hubungan di sini, terutama ketika aku ngejalin hubungan percintaan. Kenapa aku selalu diliputi kejadian-kejadian yang hampir sama? Aku yang dikhianati. Ketika aku pengen banget mencapai sebuah tujuan hidup, ngejalin hubungan percintaan dengan siapapun, tetapi kenapa seperti ini terus? Padahal aku sudah memberikan ketulusan cinta kepada si dia. Kesulitan yang kamu hadapi di sini, ini mungkin sebagian dari kisah kamu. Semesta memang selalu memberikan sebuah pembelajaran untuk semua manusia, semua makhluk di bumi. Ketika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa kenapa kisah percintaanku itu selalu rumit, selalu seperti ini, selalu seperti ini. Manusia itu diberikan sebuah otak dan pikiran untuk bisa menganalisa lagi apakah hubungan ini layak kamu teruskan atau tidak. Jika sahabat kebahagiaan hanya bermain cinta, cintanya adalah cinta yang seharusnya tidak kamu miliki, yaitu hubungan alternatif sebagai orang ketiga, maka perjalanan cinta kamu akan mengalami hal yang sama yang terus berulang-ulang. Kita bisa tahu ya, di sini simbolnya adalah angka 8. Angka 8 di dalam numerologi kartu tarot ini tentang sebuah pengulangan.
Ini kan simbol infinity nih, mengulang ya. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan di sini, kenapa sih cintaku kayak gini terus? Ya kamu cek, yang kamu cintai itu orangnya sudah punya kekasih atau belum. Makanya semesta itu kayak membuat hubungan kamu tuh susah. Sebenarnya apa? Semesta nunjukin dia bukan orang yang tepat untuk kamu. Tapi terkadang sahabat kebahagiaan itu istilahnya adalah bebal, memaksakan diri ngejalin hubungan seperti ini dengan dia, sehingga Tuhan menegur kalian dengan patah hati. Namun sahabat kebahagiaan menginginkan hubungan ini jangan usai begitu saja. Ya, karena apa? Sahabat kebahagiaan belum bisa mengikhlaskan diri dia. Lalu lantas bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang notabene single di sini, sama-sama single? Kenapa sih aku susah banget ketika ngejalan hubungan, selalu kandas seperti ini, padahal aku tuh pengen banget mencapai sebuah tujuan hidup bersama dengan orang yang aku cintai. Kalian telaah lagi, ketika ngejalan hubungan percintaan, bagaimana bahasa cinta kalian? Bagaimana jenis cinta kalian? Apakah ketika kalian menjalani sebuah hubungan percintaan, dia menggunakan cinta secara emosional, cinta secara fisik, atau cinta secara mental? Nah, untuk pengertian beberapa jenis cinta ini atau cinta spiritual, kalian bisa cek di video-video Kevin yang kemarin itu Kevin menjelaskan tentang makna jenis-jenis cinta, cinta mental, cinta emosional, cinta fisik, dan cinta spiritual. Jika kalian mempelajari tentang apa yang Kevin sampaikan di situ, kalian punya siasat. Oh, ternyata mencintai dia itu seperti ini. Oh, ternyata cintaku tuh seperti ini. Siasati di situ. Dan rencanakan sebuah hubungan kamu dengan dia. Kalau misalkan hubungan kamu dengan dia terlalu rumit, maka ada sesuatu hal yang diperbaiki. Sederhanakanlah cinta kamu. Cemburu boleh. Rasa ingin memiliki dia boleh banget. Tapi kita tahu setiap manusia itu punya ruangannya sendiri-sendiri. Termasuk sahabat kebahagiaan, kamu punya ruang untuk dirimu sendiri. Ada ruang yang kalian gunakan untuk pasangan kamu atau orang yang kamu cintai. Tapi ketika kalian berada di kondisi ruangan diri sendiri, jangan pernah diusik. Karena itu membuat seseorang merasa tidak nyaman. Sebagai contoh, kamu punya kamar pribadi. Sahabat kebahagiaan mau fokus nih, aku mau fokus ngerjain tugas di kamar pribadiku. Ketika sahabat kebahagiaan masuk ke dalam ruangan pribadi kamu lagi fokus banget di situ. Tiba-tiba ada orang yang datang masuk ke kamar kamu dan kemudian menyetel musik yang kencang atau ngobrol yang kencang. Sahabat kebahagiaan pasti akan ngerasa gak nyaman. Ngapain sih kamu berada di ruanganku? Pergi sana. Ayo kita main gini-gini. Pas sahabat kebahagiaan gak mau. Aku gak mau. Aku pengen tetap di sini. Ini adalah ruanganku. Nah sama, ngejalin hubungan dengan siapapun, kita boleh memiliki dia, tapi kita tahu kita harus memberikan sebuah ruangan kepada orang tersebut. Sama halnya dengan kita punya ruangan. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi? Kita bertemu di kartu Two of One ya. Two of One yang sifatnya adalah reverse card ya. Wow, Two of One ini sebenarnya memiliki makna tentang hubungan yang dualitas ya, atau hubungan alternatif. Ini berarti cintanya paling banyak diri salah suara hati ini masuk ke dalam cinta yang terjebak di dalam sebuah cinta segitiga atau hubungan alternatif yang sifatnya adalah mendua. Dan yang Kevin lihat memang di sini untuk diri sahabat kebahagiaan, cobalah untuk bisa menempatkan posisi cinta kamu itu sebaiknya di mana. Ngejalin hubungan alternatif resikonya gede. Cinta segitiga, hubungan dualitas, resikonya memang gede banget. Jadi ketika sahabat kebahagiaan di sini berada di kondisi seperti ini, kalian merasa bahwa aku tidak ingin usai denganmu. Telaahlah kembali bahwa apakah ini pantas kamu pertahankan atau tidak. Karena semesta selalu memberikan sebuah keadilan untuk semua umat di bumi. Dan yang Kevin lihat memang di energi kartu Two of One, ini Two of One ya, tapi reverse card ini memiliki makna tentang ketidakcocokan antara diri kamu dengan dia. Karena apa? Hubungan kamu sama dia banyak banget konflik dan juga ketegangan. Secara esoterik, Two of One ini dinaungi oleh energi Aries dan ada energi Venus di sini. Sorry, bukan Venus, Mars ya. Two of One itu Mars. Ada energi Mars di sini. Ketika ngejalin hubungan sama dia, banyak sekali ketidakcocokan dan juga konflik karena hubungannya itu panas. Semesta memang memberikan petunjuk bahwa kamu dengan dia
memiliki banyak potensi bahwa hubungannya itu selalu berada di kondisi konflik dan ketidakcocokan. Mars menaungi di energi kartu Two of One ya sahabat kebahagiaan yang belajar esoterik. Two of One ini adalah energi Mars di situ ya. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartu Judgment. Wow. Judgment-nya itu reverse card ya. Ini Kevin kartunya tuh Kevin shuffle semua biar ada yang kebalik, ada yang enggak. Dan ini reverse card. Ini adalah hukuman kamu. Hukuman kamu. Kenapa kamu bimbang seperti ini? Ini hukuman untuk sahabat kebahagiaan bahwa sahabat kebahagiaan itu harus lebih jeli. Terkadang ya kita berdoa sama Tuhan, ya Tuhan dekatkanlah aku dengan jodoh, dekatkanlah aku dengan si dia. Tapi Tuhan berkata dan memberikan jawaban untuk dari doa kamu. Dia bukan orang yang terbaik untuk diri kamu. Makanya sahabat kebahagiaan itu berada di kondisi seperti ini. Dan ini mungkin adalah sebagian dari jawaban atas doa-doa kamu. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan belum bisa mengikhlaskan dia karena perasaan kamu, cintamu terlalu dalam, cinta kamu, ketulusan kamu terlalu tinggi, tapi dia tidak bisa membalas itu semua. Tuhan itu sedang negur kamu. Hey, kamu itu gak pantas untuk dia. Kamu itu terlalu baik, kamu itu terlalu jujur, kamu itu terlalu tulus, sedangkan dia tidak bisa memberikan effort balik kepada kamu. Simpan energi kamu, aku punya jodoh lain buat kamu. Tuhan menegur seperti itu, tapi terkadang kita lalai. Karena apa? Kita selalu diliputi oleh hawa nafsu. Ya, sahabat kebahagiaan kita tahu ya, manusia terlahir memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang memaksakan kita untuk terus ngejalin atau fokus dengan satu orang saja, dan akhirnya itu masuk ke dalam kemelekatan ya sahabat kebahagiaan. Kalau sudah masuk ke kemelekatan, sahabat kebahagiaan itu terhipnotis dan seperti termanipulasi oleh hubungan ini. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Wow. Oke, katakan pada dia, aku sudah tidak cinta lagi sama dia. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan sudah tahu bahwa nggak ada hasil apapun, berjuang sekuat tenaga, cinta kamu tak terbalaskan. Jangan sampai ini menjadi sebuah risalah hati, risalah suara hati kamu yang sebenarnya kamu belum bisa menerima kenyataan dan kamu masih menunggu tentang jawaban dari dia. Apakah dia bisa datang menjemputku? Apakah dia bisa memperbaiki ini semua? Apakah dia bisa mengutarakan kata maaf dan perpisahan yang mengindahkan atau tidak? Di sini sahabat kebahagiaan disarankan untuk tidak lagi berharap apapun. Kartunya adalah Ace of Cup, tapi sifatnya adalah reverse card. Ini tentang sebuah cinta kamu, tentang sebuah hubungan ini memang sangat sulit. Banyak sekali masalah-masalah percintaan, memang sangat sulit. Kamu belum bisa menjadikan peran utama di dalam tokoh hubungan ini bersama dia. S itu adalah satu. Kamu belum bisa menjadi nomor satunya dia. Cup ini adalah simbol dari perasaan, tapi sifatnya adalah reverse card. Jadi memang sahabat kebahagiaan harus lebih bisa jeli ya. Harus bisa lebih jeli. Dia memang belum bisa datang untuk mengutarakan itu semua. Sahabat kebahagiaan perlu sadar dan perlu tahu bahwa kondisi aku dengan dia, mungkin kamu adalah sosok orang yang kalah. 5 pedang di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah kekalahan dari sebuah hubungan. Ya, kamu memang kalah di sini. Tapi kalah di sini bukan berarti sahabat kebahagiaan tidak memiliki kebahagiaan atau masa depan dengan siapapun. Justru belajar dari pengalaman ini akan membuat sahabat kebahagiaan itu tahu cintaku yang sebesar ini layak atau tidak aku berikan kepada orang yang layak. Sedangkan untuk si dia bukan lagi orang yang layak aku berikan ini. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Wheel of Fortune ya sahabat kebahagiaan. Cobalah untuk bisa menjadikan diri kamu ini adalah Dewi Fortuna. Ya, kamu adalah Dewi Fortunanya, bukan dia. Kamu adalah keberuntungan untuk diri kamu sendiri. Ketika berada di kondisi seperti ini, hubungannya sulit sama dia. Ini artinya apa? Sahabat kebahagiaan mungkin diminta untuk menjauh dari hubungan yang seperti ini. Karena apa? Dia tidak pernah memberikan sebuah kepastian apapun
untuk memberikan sebuah jawaban yang kamu inginkan, nyatanya dia hanya menggantungkan hubungan kamu. Maka jadikanlah diri kamu, diri sahabat kebahagiaan itu adalah sang dewi keberuntungan. Wheel of Fortune di sini muncul. Artinya kamu pasti akan beruntung. Ketika berada di kondisi seperti ini, sahabat kebahagiaan sadar bahwa ya, aku punya batasnya. Tuhan lagi negur aku di sini. Makanya cobalah untuk bisa keluar dari kondisi seperti ini, maka kamu akan menemukan sebuah keberuntungan untuk diri kamu ya. Selanjutnya kita bertemu di kartu 5 tongkat. 5 tongkatnya sifatnya adalah reverse card. Ini tentang sebuah ketakutan, hal-hal yang berkaitan dari konflik. Kamu sama dia konfliknya akan selesai ketika sahabat kebahagiaan ngerasa yakin bahwa aku harus lebih bisa mencintai diriku sendiri. Oke, jadi pikiran bawah sadar kamu di sini sebenarnya sudah tahu jawabannya ya, bahwa dia itu tidak akan pernah datang sama kamu. Tapi sahabat kebahagiaan terkadang seperti bergelut di dalam pikiran dan perasaan kamu. Dia akan datang kok, dia akan datang, tapi kenyataannya tidak. Bergelut di dalam pikiran di situ. Pikiran kamu, perasaan kamu. Dan siapa sih yang berbicara di dalam otak kamu? Itu adalah otak limbik kamu yang mengutarakan tentang masa lalu kamu, memori kamu bersama dia. Dan kemudian perasaan itu muncul yang membuat sahabat kebahagiaan itu menjadi cemas. Jadi kalau berada di kondisi seperti ini, cobalah untuk tarik nafas kalian. Kevin ajarkan ya, tarik nafas kalian lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung, tarik nafas yang kencang, kembungkan perut kalian. Dan kemudian tahan beberapa detik. Setelah itu kalian keluarkan lewat mulut dan bayangkan energi negatif itu muncul di mulut kamu. Lakukan selama 3 kali. Jika kalian seorang muslim, sebutlah nama Tuhan kalian. Jika kalian memiliki agama lain, cobalah untuk bisa menggunakan atau menyebut nama Tuhan kamu. Dan ketika itu pasti kalian akan merasakan sebuah ketenangan. Yang tadinya cemas menjadi tenang. Dan yang tadinya sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa aku belum bisa terima hubunganku seperti ini, aku belum bisa mengikhlaskan, aku belum mau putus dengan kamu, aku belum mau kehilangan kamu. Tapi kenyataannya dia tidak pernah datang menjemput atau mengutarakan itu semua. Lebih baik sahabat kebahagiaan menyerahkan ini semua kepada semesta, menyerahkan ini semua kepada Tuhan. Semesta itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan semesta itu pasti akan memberikan jalan untuk kamu, jalan yang terbaik. Bukan kita menyembah semesta ya, karena semesta itu adalah bagian dari makhluk Tuhan ya. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini kita bertemu di kartu Queen of Wands. Ini tentang diri sahabat kebahagiaan ya. Cobalah untuk bisa lebih kuat lagi. Queen of Wands ini memiliki cerita ya, bahwa perjuangan dari seorang Queen of Wands itu berat banget ya, diliputi dari berbagai masalah, dari kartu Ace of Wands, Two of Wands, sampai dengan kartu Queen of Wands. Perjuangannya itu berat banget. Ya, mental kamu memang lagi diuji di sini. Kemampuan kamu untuk bisa bersaing di dalam cinta itu memang lagi diuji. Ini adalah perjalanan hidup kamu. Tidak usah disesali, tidak usah diratapi dengan kesedihan. Kamu pasti bisa lepas dari ini semua. Pikiran bawah sadar kamu ini memang berkata bahwa sebenarnya kamu itu bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Yang nggak bisa menyelamatkan itu tentang negative thinking kamu, tentang otak limbik kamu yang selalu berkata bahwa oke, kembali masa laluku sama dia masih indah, sehingga sahabat kebahagiaan itu belum mampu untuk kehilangan dia. Tapi di sini sebenarnya kamu memiliki kekuatan untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Oke, dan kita akan cek untuk kalimat oracle-nya. Kevin akan menggunakan kartu yang sama ya. Ini adalah Fairy Oracle karya Arthur Ham juga ya. Dan kita cek ada kalimat bijak apa dari Fairy Oracle ini terkait dari hubungan kamu dengan dia. Ada interpretasi apa ya? Kita lihat dari energi sahabat kebahagiaan. Oke, kita bertemu di kartu bernomor 29. Ini di dalam Fairy Oracle namanya adalah personal celebrasi atau perayaan pribadi. Hal-hal yang berkaitan menghargai diri sendiri. Ini memang sangat penting banget ya sahabat kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan kondisinya seperti ini, belum bisa untuk menghargai diri kamu sendiri, maka kalian akan terus terjebak di dalam kondisi menggantung seperti ini. Cobalah untuk lebih bisa menghargai diri kamu sendiri ya. Dalam artian gini, ketika kamu merasa bahwa hubungan ini tidak menghadirkan sebuah kebahagiaan, maka itu sebenarnya adalah jawaban. Jangan pura-pura bahagia padahal tidak.
Jangan sahabat kebahagiaan di sini mengkhianati diri kamu sendiri. Dalam artian, aku sebenarnya nggak bahagia tapi dipaksakan bahagia dengan dia dan mengharapkan dia untuk kembali. Padahal kenyataannya dia tidak bisa mengembalikan atau memberikan hal yang sama seperti yang kamu berikan kepada dia. Lebih baik sahabat kebahagiaan di sini merayakan personal selebrasi, menghargai diri kamu sendiri. Oke. Kita bertemu di kartu nomor 16. Ini adalah perjalanan ya tentang sebuah move on ya, flight of fancy, terbang dalam sebuah impian kamu. Hal-hal yang berkaitan dari move on. Ya, kamu membutuhkan waktu yang bagus untuk move on. Kalau misalnya kamu pengen sedih-sedihan tentang dia, kamu pengen nangis, ya udah nikmati. Hari ini kamu nangis, tapi untuk besok hari kamu itu harus bisa move on. Kalian bisa tahu ya, lihat dari energi gambar kartunya. Di sini seorang peri mengantarkan seorang bayi ini untuk bisa terbang dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah energi dimana memang kamu diminta untuk bisa move on. Yang mau sedih, mau nangis boleh nih, seharian nangis semalam. Tapi untuk esok harinya kamu tidak boleh lagi untuk menangis. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartu bernomor 13. Ini adalah danger, hubungan yang berbahaya. Semesta memberikan sebuah peringatan untuk sahabat kebahagiaan ya di sini ya. Danger ini tentang sebuah bahaya. Sahabat kebahagiaan memang membutuhkan sebuah bantuan. Makanya di sini keluar nih kartu The Hierophant. Kamu membutuhkan bantuan. Kamu membutuhkan orang yang benar-benar bisa membimbing kamu. Kalau misalkan nggak ada yang bisa membimbing kamu, kamu akan dilema. Dan kartu danger di sini memang peringatan bahwa hal-hal yang berkaitan dari hubungan kamu dengan dia selalu kewalahan. Maka lebih baik cintai diri kamu sendiri. Jangan menjadikan diri kamu itu adalah korban ya. Oke. Selanjutnya kita bertemu di kartu bernomor 23. Ini tentang kolektor ya, The Collector. Nah, harus bisa bijaksana. Sang kolektor itu memiliki kebijaksanaan memilih mana yang tepat untuk hubungan ini. Ya, belajar dari kartu The Collector ini, sahabat kebahagiaan harus bisa jeli. Memilih orang mana yang layak untuk kamu singgahi. Apakah dia kebutuhan cinta kamu atau hanya keinginan? Selama ini sahabat kebahagiaan hanya mengejar sebuah keinginan semata ya. Dan seorang The Collector ini selalu mencari hal yang sifatnya adalah menguntungkan ya. Jadi harus tahu hubungan kamu sama dia menguntungkan atau enggak ya. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi tentang energi sahabat kebahagiaan? Kita bertemu kartu bernomor 6. Ini adalah Siren Song, nyanyian siren. Nah, nyanyian siren ini tentang sebuah peringatan dan godaan. Selama ini ternyata sahabat kebahagiaan tergoda oleh bujuk rayuannya dia. Ya, mungkin ada korban PHP, ada korban janji-janji palsunya dia, tapi sahabat kebahagiaan belum bisa menerima sebuah kenyataan. Siren Song di dalam kartu Fairy Oracle ini tentang sebuah godaan ya, sahabat kebahagiaan. Makanya di sini ada kartu Danger ya. Hati-hati nih, hati-hati, kamu harus lebih bijak. Dan di sini keluar kan, ternyata kamu tuh korban dari godaannya dia tentang janji-janji palsu. Siren Song, kita tahu ya tentang sejarah siren, yaitu mermaid yang mencoba untuk menggoda seorang pelaut, dan ketika dia mendengar suara nyanyian dari sang siren itu, dia tergoda dan kemudian hartanya diambil dan kapalnya tenggelam. Ini adalah kisah dari Siren Song ya, siren. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Oke, kita bertemu di kartu 36. Ini tentang rejoice, tentang rasa syukur ya, sahabat kebahagiaan. Bersyukurlah walaupun keadaan kamu dengan dia tidak mencapai sebuah hubungan yang positif, tapi kamu harus selalu bersyukur bahwa untuk saat ini aku tersadar, untuk saat ini aku akan lebih mencintai diriku sendiri dan tidak mau mengharapkan sebuah hubungan yang tidak pasti, hanya berada di kondisi yang digantungkan seperti ini. Ini sangat melelahkan untukku, ini sangat melelahkan untuk ranah hidupku. Jika aku selalu berada di kondisi digantungkan seperti ini, maka masa depanku tidak akan terlihat lagi. Lebih baik sahabat kebahagiaan untuk memilih, menentukan arah hidupmu sendiri. Rejoice, tentang rasa bersyukur di sini ya. Dan mungkin seperti itu aja untuk tema Risalah Suara Hati. Jadi Risalah Suara Hati itu adalah suara hati kamu yang paling dalam ya, sahabat kebahagiaan. Lalu yang berkaitan dari energinya dia, tidak Kevin bacakan karena ini adalah sebagian dari hipnosis ya, membaca pikiran kamu paling dalam, melihat tentang suara hati kamu di situ. Ketika sahabat kebahagiaan tahu, oh ternyata aku gini. Mudah-mudahan bisa menemukan jalan keluar untuk kalian ya. Karena Kevin yakin banget sahabat kebahagiaan yang nonton di channel YouTube-nya Kevin itu adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tahu
orang-orang yang tahu tentang ranah hidup kamu sendiri dan kamu yang menentukan keputusan mana yang kalian ambil di sini ya. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin. Yang pertama di sini kita bertemu di energinya Pisces di kartu The Hangman, lalu kita bertemu di Judgment. Judgment bernomor 20 ini masuk ke energinya si Scorpio, lalu kita bertemu di kartu 6 tongkat masuk ke energinya Leo. Ada Gemini di kartu 8 pedang dan ada kartu 3 of Cup masuk ke energinya Cancer. 9 tongkat ini masuk ke energinya Sagittarius, Hierophant masuk ke energinya Taurus. Lalu kita bertemu di kartu 3 Pentacle ini masuk ke energinya Capricorn, dan kita bertemu di kartu 8 Pentacle masuk ke energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu 2 of One masuk ke energinya Aries. Ada Justice sebagai kartu Libra, lalu kita bertemu di energinya Leo di kartu 7 tongkat di sini ya. Ada kartu Ace of Cup, semua zodiak elemen air. Cancer, Pisces, dan juga Scorpio hadir di sini. 5 pedang ya, 5 pedang ini masuk ke energinya Aquarius, dan ada kartu Wheel of Fortune masuk ke energinya Sagittarius. 5 tongkat masuk ke energinya Leo, dan kita bertemu di kartu Queen of One. Queen of One di sini masuk ke energinya Sagittarius ya. Sorry, bukan Sagittarius, Aries. Oke, Sagittarius itu adalah kenek ya. Kalau Queen itu masuk ke Aries. Aries terkuatnya adalah Aries dekan pertama, dekan kedua, dan transisinya itu adalah energinya Pisces sebagai Pisces dekan ketiga. Yang paling banyak muncul energinya di sini yang Kevin lihat untuk kalian atau untuk dia yang berzodiak Leo. Ternyata Leo nih untuk temanya hari ini, tapi Kevin yakin sih Leo itu kuat. Leo itu punya pencerahan dalam hidup, dan mudah-mudahan yang Kevin sampaikan di sini bisa memberikan sebuah pencerahan dalam hidup kalian ya. Dan terkait itu semua ada inisial nama apa? Untuk inisial nama, inisial namanya, oke. Untuk inisial nama, di sini ada huruf T untuk Tango, ada huruf R untuk Romeo, lalu ada huruf M untuk Mama, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini ada huruf W untuk Woman, ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya ada huruf I untuk Indonesia. Ada huruf K untuk Kevin. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja ya untuk pembacaan kita. Jangan lupa untuk didukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin nantikan kedatangan kalian di video-video berikutnya. Dan Kevin sampaikan di sahabat kebahagiaan, minggu-minggu ini Kevin lagi senang untuk live streaming, terutama di malam hari jam 8. Sengaja Kevin nggak umumkan di sosial media, biar kalian datang sendiri, karena biasanya Kevin sampaikan itu adalah energi dari pesan semesta. Mudah-mudahan banyak ya Kevin live streaming di jam 8 malam. Mungkin seperti itu aja ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.